Halo semua, aku bakal kasih tips buat kalian untuk ikutin pelatihan gratis dari Coursera. Caranya cuma satu, yaitu kalian punya akun Coursera. Kalian setelah bikin, login ke akun Coursera kalian masing-masing. Setelah itu langsung masuk ke homepage-nya di www.coursera.org. Bisa pakai search bar-nya nanti untuk cari course yang kalian mau. Di sini aku contohin pakai data science ya. Um, di sini aku bakal milih IBM Data Science, yaitu istilahnya saya mau belajar soal data science bersama IBM gitu. Tapi kan di sini ada tulisannya tuh enroll for free. Tapi bukan itu yang kalian klik itu tulisan financial aid available. Karena kalau kalian cuma klik enroll for free, kalian cuma dapat trial 7 hari dan nanti selanjutnya bayar, tetap dimintain nomor kartu kredit dan lain-lain. Kalau kalian pakai financial aid available ini, kalian bisa lanjutin ke aplikasinya. Nanti kalian centang dua box itu dan isi di box di bawah ini sesuai yang diminta. I agree to the terms above. Artinya kalian menyetujui apa yang tulis di atas kayak gitu. Selanjutnya kalian bakal dibawa ke halaman ini. Di sini kalian isi soal background kalian, lulusan apa, penghasilan kalian, status kalian sekarang seperti pelajar, unemployed atau yang lainnya. Bisa juga bakal ditanyain kalian bisa bayar berapa. Di box yang keempat ini, kalian ditanya ini, why are you applying for financial aid? Ya, istilahnya kalian kenapa sih mau daftar financial aid? Apakah karena masalah keuangan atau kalian pengen nambah skill tapi uangnya harus dipakai buat yang lain dan lain-lain. Di sini aku juga bakal kasih sedikit contoh kurang lebih 1-2 paragraf gimana sih caranya bakal menjawab ini ya. Nah, di sini biasanya sih yang paling gampang adalah dengan menjelaskan kalau memang kalian nggak punya dananya untuk ikutin course berbayar. Apalagi kan sebenarnya kalau dari Coursera sendiri, karena penggunaannya dolar, itu cukup tinggi ya kalau dibandingin sama istilahnya kursus-kursus di Indonesia gitu. Jadi ya kalian bisa jelaskan itu juga. Tapi di sini aku terus kayak gini. Jadi saya mendaftar application buat financial aid ini itu karena pandemic situation ini. Di pandemic situation ini saya tidak bekerja atau unemployed dan apa namanya saya tuh nggak terlalu punya banyak uang gitu untuk diberikan ke staff development untuk skill-skill saya seperti itu. Padahal untuk dapat pekerjaan baru saya tuh butuh skill kan. Nah, ada paradoks di sini buat saya. Gimana ya caranya supaya saya bisa dapatin skill untuk bekerja tapi tanpa mengeluarkan uang lebih lagi karena memang kondisinya saya nggak punya uang karena saya pun um, istilahnya kayak nggak punya penghasilan gitu. Ya udah, kalian bisa nanti jelasin lagi kenapa sih kalian benar-benar butuh financial aid. Kalian bisa kasih sedikit background keuangan kalian kayak gimana, atau kalau misalnya oh saya emang ada uang cuman harus digunakan untuk yang lain seperti itu. Selanjutnya kalian juga ditanyain tuh how will taking this course help you achieve your career goals. Kalian jelasin emang career goal itu apa sih dan bagaimana course ini atau pelatihan ini bisa membantu kalian. Misalnya kayak tadi saya data science, oh saya bisa menggunakan data untuk improve skill saya, jadi saya juga bisa aplikasiin itu kan untuk banyak bidang dan itu bikin apa namanya kesempatan karir saya lebih fleksibel, nggak cuma terpaku pada background saya sebagai seorang lulusan teknik misalnya kayak gitu. Setelah udah kalian isi nih di sini, kalian mau nggak kalau misalnya disuruh bayar dengan pinjaman denda bunga? Kalau misalnya enggak ya pilih no. Tadi kalian juga tuliskan alasannya kenapa no. Biasanya aku pilih no karena in the end kan kita awalnya nggak punya uang, walaupun dengan sistem pinjam kita nggak bakal tahu gitu bisa bayar atau enggak. Itu kan berbahaya buat skor kredit juga. Maka dari itu lebih baik saya nggak ambil loan, misalnya begitu. Ya kalau misalnya kalian mau ambil ya boleh juga, pilih aja yes gitu kalau mau consider. Tapi saya selalu jawab no karena memang menghindari hal tersebut gitu. Setelah itu, uh,
Oh iya, ini ada penjelasan sedikit nih. Jadi waktu review itu sebenarnya sekitar 15 hari ya, kayak gitu. Nah, setelah itu klik checkbox I am not a robot. Kalau misalnya kalian dikasih gambar dan suruh milih-milih, kalian kerjain aja, di klik next next gitu biasa. Setelah klik lagi lanjutkan ke submit application. Nah, nanti bakal keluar tulisan we've received your financial aid application. Di situ tuh kalian bakal dikasih tahu kalau oh mereka udah terima nih financial aid application kalian. Dan di sini juga dijelaskan gitu kan ya, we'll let you know the outcome of the application on September 10, 2021. Artinya kalian bakal dikasih tahu hasilnya paling lambat tuh tanggal 10 September 2021. Nah, setelah itu kalau udah ya udah itu kan selesai tuh. Jadi kalian bisa dapetin email konfirmasinya di email kalian masing-masing yang didaftar di Coursera. Dan kalau kalian mau apply yang lain juga bisa, karena kan sekali apply nunggu 15 hari tuh. Kalau misalnya kalian apply nanti nunggu satu course selesai, nanti kan banyak jedanya tuh. Kalau misalnya emang kalian emang punya banyak waktu luang dan pengen banyak update skill, yang paling gampang adalah langsung aja balik ke Coursera, kerjain, kasih beberapa apa namanya, bikin beberapa financial aid application. Setelah itu ya udah kalian kan tinggal, kalau udah misalnya udah ke-accept, tinggal tanya aja kelas-kelasnya. Kalau misalnya juga atau enggak ya, misalnya nih kalian di tengah jalan oh pengen nambah course lagi, jadi kalian lagi ngerjain satu course kalian bikin lagi application-nya, jadi pas kalian udah selesai ya udah hasil dari application-nya udah keluar seperti itu. Gimana, kalian ngerasa terbantu nggak? Kalau misalnya emang terbantu, jangan lupa di share videonya buat teman-temannya juga, kayak gitu. Jangan lupa juga subscribe, like, dan yang pastinya tungguin terus videonya dari Amaris Channel ya. Nah, kalian juga nih, kalau misalnya kalian punya uang dan pengen membayar dan gak mau nunggu 15 hari, apa yang bisa kalian lakukan? Kalian bisa bayar tentunya, atau misalnya kalian, misalnya contoh kayak gini nih, ini ada yang benar-benar kelas gratis. Jadi ini guided project, kalian misalnya udah punya kemampuan, cuma kalian pengen project yang bisa dijadikan portofolio, bisa juga pakai sistem guided projectnya mereka. Contohnya AWS S3 Basics ini guided project yang benar-benar free. Jadi kalian tinggal ikutin aja kayak gitu. Atau misalnya kalian nggak mau nunggu 15 hari dan nggak perlu sertifikatnya deh, yang penting saya bisa belajar, itu juga nggak apa-apa. Kalian bisa nih nanti tinggal cari aja course, let's say misalnya aku mau ngambil nih di bahasa Inggris gitu misalnya ya, tapi lebih ke arah speakingnya. Nanti saya pilih salah satu, misalnya yang mana ya, oh ini deh English for Career Development. Diklik yang English for Career Development itu, dan kalian bisa cek tuh, oh enroll for free. Nanti pilih yang full course tapi nggak sertifikat, itu bakal kalian bisa coba dengan gratis untuk course ya. Pas kalian klik langsung masuk ke kelasnya, kalian tinggal ikutin. Kayak tadi aku kan bisa tuh ikutin kelas selected courses in mechanical and fluid mechanics. Itu juga bikin video untuk kalian. Aku ikutin pakai audit ini karena saya nggak punya sertifikatnya, karena saya pengen cuman nge-refresh apa yang saya pelajarin pas kuliah kayak gitu. Nah, sekian videonya dari saya. Like dan subscribe supaya saya bisa terus bikin video untuk kalian juga. Sampai jumpa lagi di next video.